Intinya gubernur. iya, kerja ikhlas profesional. Kerja Profesional. ikhlas profesional disingkat KIP. KIP itu Khofifah Indar Parawansa. Luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Siang ini saya Rusman Hadi selaku host dari Lensa Bicara. Kebetulan pada podcast yang ini kita kehadiran narasumber yang istimewa. Saya kehadiran tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Bang Firman apa Cak Firman saya mau manggilnya? Kalau di media sosial Bang Firman, kalau di Surabaya Cak Firman, kalau di Pamekasan Kak Mamang. Kak Mamang. Tapi kalau saya sendiri ini lebih anunya Bang Firman, enggak apa-apa ya? Iya. Bang Firman. Kita hari ini mau nyoba bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Firman. Karena saya mencoba mempelajari profil beliau lewat Wikipedia. Saya membaca biografinya di Wikipedia. Beliau ini merupakan birokrat yang berlatar belakang aktivis. Jadi sebelumnya itu aktivis mulai dari SD, bahkan aktif di organisasi sampai ke kuliah, bahkan sampai bekerja. Jiwa aktivisnya ini kelihatannya masih belum hilang. Nah, untuk lebih singkatnya kita coba sapa dulu ya narasumber kita siang ini. Assalamualaikum Bang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Jadi tekanan darah saya itu 195, 200, tapi badan saya sudah adaptasi dengan tekanan darah itu. Jadi kalau minum obat penurun tekanan darah justru sakit. Oh iya. Jadi ya saya biarkan saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sehat. ya. Yang terpenting sehat dulu ya. Iya. Iya. Saya membaca profil jenengan ini lewat Wikipedia, makanya. Duh, ada di wiki. Ya, saya buka-buka ada Firman Syah Ali. Ini kok tokoh yang kelihatannya menarik untuk saya ajak bincang di podcast Lensa Bicara ini. Makanya saya mencoba untuk kontak jenengan dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dan bisa ngobrol. Jadi gara-gara Tante Wiki ya. Nah, Tante Wiki ini yang Tante Wiki. Mas Firman, Bang Firman ya, Bang Firman. Ini kalau lihat di biografinya ini kan, wow. Saya ingin tahu sebenarnya Mas Firman ini masa kecilnya dulunya itu seperti apa? Mas Firman kelahiran tahun berapa sih? Kok kelihatannya masih kayak muda? Tahun 76. Tahun 76 ya? Usia 46 lah. Usia 46. 46 apa 47 kurang saya. Pokoknya lahir tahun 76. 76 ya? Bulan Mei. Bulan Mei. Jadi sudah tua. Sudah tua, tapi kelihatannya masih fresh ya? Alhamdulillah. Sejak lahir di Pamekasan ya? Lahir di Pamekasan, Desa Desa apa? Plakpak. Desa Plakpak. Desa Plakpak itu desa pedalaman. Zaman saya dulu kecil di situ nggak ada listrik, Dan listrik ya? jalan juga tidak diaspal dan hampir tiap hari ada dul-gudul atau notifikasi terjadinya carok. Di situ. Iya, di Desa Plakpak itu. Sampai apa di Desa Plakpak itu, sampai jenjang pendidikan? Saya sampai SMP berangkat dari Plakpak ke sekolah SMP. tiap hari, tapi SMA saya sudah tinggal di
rumah nenek saya di Jalan Dirgahayu, Pamekasan. Nenek saya itu Haji Khodijah, kakek saya Haji Mahmudin, tinggal di situ. Ya bapaknya Pak Mahfud MD. Neneknya itu bapaknya Pak Mahfud MD Iya, itu itu ya. kakek saya. Saya tinggal di rumah itu sejak SMA, SMA. dan banyak menerima inspirasi tentang ke-NU-an dari kakek saya itu. Dari kakek Haji saya. Mahmudin, memang beliau kan aktivis NU yang sangat fanatik terhadap Tahun? partai NU. Tahun-tahun 70-an gitu, 60-an, 70-an gitu ya. 70-an. Waktu itu masih ada partai NU. Masih partai ya, NU masih Iya, sebagai partai masih waktu itu ya. NU. Sedangkan kakek saya itu adalah seorang camat, di mana diwajibkan untuk memenangkan Golkar. Itu kan awal-awal Orde Baru, diwajibkan memenangkan Golkar. Ternyata di wilayah kerja kakek saya satupun gak ada suara partai Golkar. Berarti kan termasuk kakek saya gak nyoblos Golkar, tapi nyoblos partai NU. Akhirnya kakek saya awal-awal Orde Baru Iya. sempat dibawa ke Koramil. Tapi masih aman ya, cuman dibawa ke Koramil. Di demo oleh warga, Oh, diminta untuk dikeluarkan. Oh, diminta untuk dikeluarkan. Iya. Iya. Selama tinggal berarti dari SMA itu sama kakek sama nenek juga ya di Jalan itu ya? Dirgahayu. Satu rumah dengan Hairul Anas Suaidi juga, sepupu saya yang viral waktu pemilu 2019 lalu ya. Robot biru. Oh, yang robot itu ya. Robot biru itu pemilu tahun berapa itu? Prabowo melawan Jokowi lagi. Yang periode kedua kan? Iya. 2019. Iya, si robot biru Hairul Anas sepupu saya itu. Cuma dengan saya tidak pernah akur karena memang beda ideologi. Beda ideologi. Padahal satu keluarga itu. Iya, nggak apa-apa. Hairul Anas itu sebetulnya kakeknya Haji Mahmudin tuh NU, terus kakek dari pihak bapaknya Kiai Latif itu Kiai NU. Cuma menurut saya sih mungkin salah pengajian atau apa. Dia kan kuliah di ITB. Di ITB ada Jamaah Salman, dia ikut Jamaah Salman itu terus jadi seperti itu gitu. Berbeda ya, berbeda pandangan. Bukan cuma berbeda, lebih tinggi daripada berbeda. Ya berbeda lah istilahnya. Selama tinggal sama kakek yang merupakan tokoh NU itu, apa yang paling berkesan di Bang Firman tentang sosok kakek yang kemudian mungkin juga bisa menjadi inspirasi atau yang memotivasi juga tentang sosok Bang Firman hari ini? Kakek saya itu ibadahnya sangat kuat. Dan seluruh anak-anaknya termasuk ibu saya mewarisi itu. Ibadahnya luar biasa, nggak ada capeknya, namanya tahajud tuh, nggak pernah turun dari tempat sholat. Nenek saya juga begitu. Dan pandangan-pandangannya yang namanya orang NU ya jelas bertentangan dengan ajaran-ajaran revivalisme Islam seperti Wahabi, kaum-kaum khilafah, jelas berbeda pandangan secara diametral, dan itu sudah terpatri sejak kecil. Tapi terpatrinya bukan lewat doktrin, lewat debat. Saya waktu SMP sampai SMA itu kan pemikiran masih agak revivalis, cenderung ke arah Islam modernis begitu. Ya terus terang ke arah Muhammadiyah gitu. Walaupun saya aktivis IPNU. Sering berdebat, berdiskusi dengan kakek yang akhirnya membentuk saya. Akhirnya setelah kuliah saya masuk PMII dan betul-betul kafah ke-NU-an saya seperti beliau almarhum kakek saya Haji Mahmudin itu. Berarti salah satunya yang kemudian
setelah di kuliah aktivis, jadi aktivis dan aktivis organisasi NU, itu juga salah satunya dari Iya. berkat interaksi dengan kakek itu ya. Iya, hasil dialektika dengan Hasil. almarhum kakek saya, Haji Mahmudin, yang bapaknya Pak Mahfud MD itu. Yang beliau kemungkinan juga kemungkinan besar menginspirasi Pak Mahfud menjadi seperti sekarang. Iya, iya. Nah, cuma di antara sepupu saya kan memang ada yang bukan NU, yaitu mungkin karena ketika kuliah bertemu dengan jamaah-jamaah itu. Sejak di Dengan kuliah berarti kelompok tarbiyah. sejak kuliah aktif di PMI sejak semester berapa masuk PMI? Semester 1 langsung Saya masuk kuliah tahun 94, 94. diajak masuk PMI oleh dua tokoh, yaitu Mas Nurul Gufron yang sekarang wakil ketua KPK, Mas Nurul Gufron. dan Mas Mas'ud Sujati yang sekarang komisaris utama Pelindo. Itu yang ngajak saya masuk PMI. Sampai di PMI, sampai dari rayon sampai Ketua rayon tahun 95, ketua rayon termuda waktu itu saya. Jadi ketua rayon sebelum saya itu Mas Gufron. Mas Gufron kemudian digantikan oleh saya. Kalau saya baca di profilnya itu kan Mas Firman ini juga salah satu aktivis 98. Itu ketika di kepengurusan di mana PMI ataupun di semester berapa yang menjadi aktivis 98 dan terlibat juga dalam gerakan 98 itu? Saya pertama kali bersentuhan dengan dunia jalanan itu ketika saya ketua rayon PMI 95. 95. Di mana saya sering diajak diskusi-diskusi di emperan-emperan kampus sampai tengah malam oleh Mas Taufik Alamin. Mas Taufik Alamin ini sekarang dosen Universitas Islam Negeri Kediri. UIN apa YIN apa UIN saya nggak tahu. Pokoknya dosen YIN Kediri. Beliau dulu tokoh pergerakan jalanan. Beliau yang ngajak saya diskusi, kemudian saya senang diskusi sampai tengah malam. Habis diskusi paginya unjuk rasa. Demo. Diskusi unjuk rasa. Pertama unjuk rasa itu hanya ditonton oleh mahasiswa terutama yang bukan PMI. Ditonton, diketawain karena itu kan orang era Orde Baru. Sesuatu jadi tidak banyak yang berani ya. tidak banyak yang ikut, keliling dari fakultas ke fakultas. Tambah lama tambah banyak pengikut saya. Waktu itu oratornya saya, almarhum Darisman, Dwi Rubianti yang sekarang aktivis itu, Anis Hidayah yang sekarang Komnas HAM. Komnas HAM yang kemarin Itu terpilih. juga orator demonstrasi bareng kita. Berarti 98 juga, aktivis 98. Iya, terus Zainul Munasihin yang sekarang di PPBKB. Ya itu aja oratornya. Kalau yang dari GMNI oratornya itu Mas Popon. Cuma saya nggak ngerti sekarang Mas Popon kemana. Terus itu berlanjut sampai 1098 itu terlibat dalam Sampai gerakan 99, iya. Bahkan pada puncak demonstrasi satu hari menjelang Pak Harto turun, itu rektor UNED itu mewajibkan seluruh dosen dan mahasiswa ikut unjuk rasa, diwajibkan dan diabsen. Berarti Mas Firman itu Jadi saya yang awalnya dimusuhi itu berpidato di depan mereka yang dulu memusuhi saya. Orang tua saya sampai ditelepon kok ke kantor Pamekasan gara-gara saya jadi demonstran. Yang telepon wakil rektor 3, diperingatkan, dikasih warning. berarti 98 ikut aksinya di Jember ya? Jember. Saya kemana-mana, ke Surabaya ikut, Surabaya juga. kemana-mana ikut. Ya biasalah, aktivis itu kan jejaring, Iya betul. saling komunikasi. Oh di sini Ke Jakarta enggak, tapi kalau ke Jakarta ikut ke Jakarta Iya. juga di 98 itu. Iya. Oh. Apa yang paling berkesan menjadi aktivis terutama di era-era yang tidak semua orang memiliki keberanian waktu itu untuk menjadi aktivis? Kesannya tidak ada. Kalau ingat sekarang yo ngeri aja. Ngeri ya. Ngeri. Kalau sekarang suruh demo lagi berani? Loh, kalau sekarang kan sudah bukan Orde Baru ya berani aja. Seandainya masih Orde Baru Mungkin takut sekarang ya? ya lihat anak-anak saya ikong apa lucu-lucu. Iya. Dulu kalau ingat sekarang ngeri lah namanya. Tapi kalau dulu udah kenal takut ya?
nggak kenal. Allahu Akbar merdeka gitu udah namanya peluru cuis cuis lewat deket telinga. Iya. Biasa sampai ada dari GMNI itu si Deden kalau tidak salah namanya, sininya kena peluru di bahu sebelah kanan sampai opname di belakang saya waktu itu. Waktu itu yang selalu megang spanduk saya ingat tuh gondrong orangnya yang sekarang jadi komisioner KPUD Jatim itu. Mas Gogot. Gogot itu yang megang spanduk itu. Itu Saya masih orasi, masih Gogot juniornya pegang ya? spanduk. Junior apa? Junior ya? saya. Luar biasa. Seperti itu. Berarti Hadi Nurdin DPRD Jatim dari Gerindra. Ya. Gerindra itu juga Laskar Unjuk Rasa 98 dulu itu. 98. Hebat juga, pemberani dia. Iya. Selain aktivis Mas Firman, saya kalau baca sekarang itu ini kan juga kelihatannya apa? Masih produktif menulis juga orangnya ya. Nah, dan saya melihat tulisan-tulisannya kadang dan komentar-komentarnya Bang Firman ini cenderung biasanya hal yang apa? Memerangi radikalisme. Nah, apakah itu memang juga salah satu pengaruh dari waktu menjadi aktivis mahasiswa itu aktif di PMII yang notabene haluannya adalah NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah? Basic saya itu kan pertama penulis. Ya. Saya memang penulis. Penulis Sejak juga. kecil itu tiada hari tanpa membaca. Saya SD kelas berapa itu sudah megang buku terus sampai mohon maaf ke kamar kecil baca buku. Makan baca buku, kutu buku beneran. Koran, buku, apa aja yang bisa dibaca, dibaca. Saking gilanya membaca, yang itu kemudian mencetak saya menjadi seorang penulis. Pernah juara nasional lomba penulisan ilmiah tahun 96, Piala Menteri Negara Agraria dan kejuaraan-kejuaraan lainnya. Yang kemudian membuat tulisan-tulisan saya itu oleh orang dianggap punya warna dan karakter tersendiri sehingga menimbulkan komentar dari banyak netizen. Di antaranya ketika saya menulis surat terbuka kepada Ustadz Abdul Somad tahun 2016 ya, betul, yang komentar viral. Ribuan. Betul. Itu yang bahkan viral bisa juta baik di IG, di Facebook, di mana yang komentar. Kemudian saya menulis lagi secara tidak sengaja nulisnya mati corona. Itu lagi ya. Yang komentar juga luar biasa sampai saya diwawancarai oleh media televisi nasional baik Metro TV, TV One dan sebagainya. Kalau saya baca tulisannya Mas Firman itu sepertinya menulis itu masih seperti aktivis, masih seperti demo, semangatnya luar biasa di tulisannya, kelihatannya itu seperti itu Bang Firman itu. Soalnya buku itu istri pertama saya, istri kedua ya istri saya yang sekarang. Sampai waktu jadi dulu membaca, menulis itu sudah menjadi nafas panggilan hidup saya. Berapa buku setiap hari dulu waktu masih kuliah itu bisa melahap berapa buku? Waktu masih gila buku dulu nggak terhitung, namanya hari-hari habis bersama buku. Sampai ke kamar kecil bawa buku saking gila bukunya. Kemudian tahun berapa muncul Facebook? 2009 ya? 2009. 2010 ya Facebook? 2010. Sejak itu saya pindah ke Facebook, pindah ke medsos dan sebagainya. Nulis, ya. Tapi intinya ya tetap baca tulis. Iya. Gak jauh-jauh dari itu dunianya. Saya melihat kok, artinya referensinya kuat kalau dilihat dari gaya dan tulisannya itu, Bang. Iya. Seperti itu. Berarti karena memang kebiasaan menulis sejak waktu itu ya. Sejak kecil. Istri pertama. Buku. Kemudian ini aktivis, kemudian penulis, bahkan aktivis terlibat 98. Nah, aktivis itu kan biasanya identiknya setelah lulus kuliah itu biasanya larinya ke politik, larinya jadi anggota DPR, jadi bupati. Nah, sedangkan Bang Firman ini setelah lulus malah jadi birokrat. Hal yang tabu sebenarnya kalau menurut saya bagi aktivis. Ini memang panggilan hati, keinginan pribadi, apa hanya kecelakaan ini? Saya harus jawab gimana ya?
Jadi yang mendesak saya untuk menjadi PNS itu orang tua saya, almarhum Bapak Alimuddin, karena orang tua saya pemikirannya sangat sederhana. Lulus kuliah, pakai seragam PNS, pulang ke kantor, suatu saat bawa pulang mobil plat merah. Sederhana sekali. Sederhana. Tidak kemudian jadi aktivis, jadi anggota DPR, jadi menteri, kemudian jadi presiden, tidak seperti itu. Akhirnya saya kan kalau sama orang tua sangat tunduk, akhirnya ya nurut, mengikuti, nurut aja. Nggak apa-apa bunuh diri kelas. Bunuh diri. Seharusnya saya mungkin nyalek DPR dan sebagainya, akhirnya menjadi PNS. Menjadi PNS. Bunuh diri kelas, nggak apa-apa. Berapa tahun sampai demi sekarang? orang tua. Sampai sekarang berapa tahun jadi PNS itu sudah? 2001 saya jadi 2001. PNS, sekarang 2022. 2001 itu sudah PNS-nya. Iya. Awal langsung PNS apa masih jadi apa istilahnya kalau honorer Berarti apa? 21 tahun ya saya jadi PNS. PNS-nya. Sebelum PNS itu masih honorer apa langsung PNS? Langsung PNS. Oh, langsung PNS. Sebelumnya ya aktivis, dosen. Dosen merangkap aktivis. Pernah jadi dosen? Dosen di Universitas Islam Kadiri, Uniska. Kadiri. Sama di Universitas Islam Madura, UIM. Sebelum menjadi PNS. PNS. Sebelum menjadi PNS. Dan direktur LSM Fordeka, menjadi LSM. Jadi masih sempat jadi direktur LSM setelah lulus kuliah sebelum jadi PNS itu Dia ya? pengurus besar BMI, direktur LSM, dosen. Pokoknya jalurnya sudah benar sesuai dengan keaktivisan saya. Tinggal nunggu pemilu Dan nyalek. Jadi caleg. Kalau ada ini ya umpamanya ada penyusunan kabinet bisa dilirik-lirik dikit. Tapi kan orang tua kan harus diikuti. Iya. Saya lahir yang nggak muncul sendiri. Iya. Tetap karena ada orang tua ya. Hasil karya kedua orang tua saya. Jadi karena mengikuti orang tua ya. Tapi pada akhirnya seperti apa setelah jadi birokrat itu? Kerasan apa? Dari awal keterpaksaan ini tetap terpaksa sampai sekarang apa gimana? Karena memang bukan passion saya di birokrasi kurang berkembang. Karirnya nggak sehebat, nggak sedahsyat teman-teman saya yang awal jadi PNS jadi apa? Di mana? Bagian hukum Pemda Bangkalan. Staf ya? Staf. Bagian apa? Pekerjaan pertama yang diperintahkan waktu jadi birokrat itu apa? Membuat perda. Membuat perda. Ya, kemudian biasanya berarti kan waktu jadi aktivis mahasiswa itu yang mengkritik aturan-aturan itu, saat jadi PNS justru yang membuat itu ya? Membuat perda. Kemudian sering mewakili kabak hukum, menjadi narasumber di mana-mana tentang prosedur pembuatan perda. Gitu, di Pemda Bangkalan. Di Pemda Bangkalan. Berapa tahun itu? 2001 sampai 2007, berapa tahun? 176 ya. 6 tahun 6 sekitaran tahun, itulah. ya. Baru setelah itu pindah Pemda Pamekasan. Oh sempat pulang kampung ke Pamekasan. Iya. Oh. Ada surat dari Bupati Pamekasan waktu itu Pak Syafi'i. Oh Pak Syafi'i. Surat ke Bupati Bangkalan almarhum Fuad Amin. Fuad Amin bahwa saya sebagai putra daerah Pamekasan dibutuhkan untuk kembali ke Pamekasan. Di Pamekasan jadi apa? Bagian pembangunan. Staf masih ya? Iya. Mau mantan aktivis disuruh-suruh jadi staf kayak gitu? Ya, selalu ingat orang tua. Oh, selalu ingat orang tua ketika marah saya biasa membentak-bentak. Oh, biasanya makanya itu. Biasa bentak-bentak bupati, sekarang diperintah-perintah kasih dan sebagainya. Mau berontak terus ingat, oh iya kan ini keinginan orang tua saya. Jadi ya, akhirnya tidak mau. Iya. Terus berapa tahun di Pemda Pamekasan? Nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun pindah ke Pemprov Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur pertama kali di mana? Biro Administrasi Pembangunan, Biro AP. Itu menangani masalah apa? Tidak usah diceritakan. Oh, tidak usah diceritakan. Iya. Ngeri. Ngeri apa banyak sedapnya juga? Iya. Setelah di Biro AP kemudian pindah ke mana? Pernah naik terus karirnya di birokrasi apa naik turun apa di pingpong kemana-mana juga?
Iya, Ya namanya bukan passion ya, nggak usah Iya, iya, diceritakan. iya, Kurang iya. mulus lah di Kurang birokrasi. mulus ya, iya, iya. Tapi Jadi sampai setua ini saya masih masih ya seperti ini. padahal sekarang jabatannya apa? Kabit Kabid keolahragaan ya. Eselon 3. Kabid Eselon 3. Iya. Yang sepantaran, seangkatan waktu jadi aktivis, jadi apa rata-rata sekarang? Bukan cuma sepantaran, kader-kader saya itu sekarang sudah jadi DPR RI, Ada yang jadi DPR RI. DPRD Jatim. DPRD Jatim siapa? Oh ya, Hadinuddin. Hadinuddin. Kemudian di Eh, DPR RI. Kemudian Komnas HAM. Ada Kemudian Komnas HAM. yang senior saya, katakanlah sepantaran, Mas Gufron, Wakil Ketua KPK, KPK. sudah jadi orang besar semua yang memegang jabatan strategis di negeri ini. Dan banyak lagi, nggak usah disebutkan satu persatu. Dan kalau di birokrasi, Banyak sekali. Anam Warsito di Bojonegoro, di BRD dulunya, sekarang kepala desa. Banyaklah iya, kader-kader saya itu sudah jadi atasan saya. Katakanlah kayak Hadinuddin DPRD Jatim itu kan atasan saya. iya. Atasan saya. Kalau Padahal- macam-macam anggaran bisa tidak dikasih. Iya, dulu kan kader saya. Sekarang atasan saya. Harus hormat kalau sekarang. Ya hormat lah. Mana berani gak hormat saya? Oh, Berani. Pak Kalau Dewan, anggarannya dicoret, Pak Dewan yang terhormat. Gak berani lah. Kita, Iya, iya, iya. kita cuma PNS. iya, iya. Tapi bagaimana selama menjadi birokrat ini dengan berbagai pengalaman yang sebenarnya bisa dikatakan tidak sesuai dengan fashion. Bagaimana Mas Firman ini menjalaninya? Ya selalu ingat almarhum orang tua. Orang Ini tua aja keinginan ya? almarhum. Iya, Sudah nikmat. Nikmat. Kalau sudah ingat keinginan almarhum, nikmat sudah. Hmm. Oh ini keinginan almarhum. Iya, 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 iya. Gitu. Kalau sudah ingat wajah almarhum apa berseragam PNS merasa nikmat. Apapun yang sedang dihadapi dinikmati saja. Akhirnya setelah di birokrat itu kira-kira Walaupun saat ini- saya harus dimarah-marahi oleh orang yang bukan aktivis dan sebagainya, orang biasa, ya dinikmati saja mengingat wajah almarhum karena memang cita-citanya sangat sederhana. Cukup ingin melihat saya pulang ke rumah itu berseragam. Tapi kan ketika sudah menjadi PNS, abdi negara, ini kan mau tidak mau Bang Firman juga harus menjalani sesuai dengan tupoksi yang ada. Nah, ini seperti apa Bang Firman menjalani kiprah itu? Apakah ketika menjabat di satu jabatan di birokrasi memiliki keinginan untuk seperti ini atau seperti apa? Menjalani begitu aja, seperti air mengalir, Mengalir. berusaha memberikan yang terbaik Berusaha dimanapun saya berada, dan selalu taat pada pimpinan. Taat pada pimpinan ya. Iya, soalnya kan saya taat kepada pimpinan saya, pimpinan saya taat kepada pimpinan di atasnya, pimpinan di atasnya taat kepada rakyat. Hmm. Rakyat yang memilih pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi saya katakanlah Bu Gubernur kan. Iya. Bu Gubernur kan melayani rakyat. Bu Hovifah ya. Ya, Pak Kadis melayani Bu Gubernur. Perintah-perintah petunjuk arahan Bu Gubernur saya menjalankan perintah petunjuk-petunjuk arahan dari Pak Kadis yang nanti muaranya ke rakyat juga. Jadi Rakyat Jawa Timur. menjalani sesuai dengan tupoksi, merealisasikan sesuai dengan visi misi Iya, gubernur dan intinya wakil gubernur. Iya, kerja ikhlas profesional. Kerja Profesional. ikhlas profesional disingkat KIP. KIP itu Khofifah Indar Parawansa. Luar biasa ini. Sudah tidak terasa kita ngobrolnya sudah berapa lama karena ya obrolan singkat ini tak tahu tiba-tiba nanti sudah malam gitu. Sebenarnya masih ingin berlama-lama ini Mas Firman, Bang Firman, tapi Iya. kita juga terbatas oleh waktu ya. Mungkin kita bisa sambung di Lain hari. lain hari. Di birokrat saat ini dengan jabatan sebagai kabid. Nah, setelah itu orientasi dari hanya sekedar menjalankan tupoksi itu, keinginan ataupun obsesi apa yang Bang Firman inginkan di karir birokrat ini? Tidak ada obsesi, Tidak ada mengalir obsesi. laksana air.
Tidak ada Mau. keinginan untuk pensiun dini kemudian rubah haluan? Ya ada kalau itu. Karena kan di 2000 berapa? 2020 kemarin ya. Kan sempat rame-rame sebagai calon wali kota juga. 2019 2019 ya. didukung oleh masyarakat untuk maju sebagai wali kota, mendapat dukungan, Mendapat terutama dukungan. ekslokalisasi doli dan sebagainya. Oh. Karena didukung ya akhirnya nama saya disebut-sebut oleh media. Tapi tidak pernah mendeklarasikan diri, mencari dukungan. Enggak ya sebenarnya. Nggak pernah, Enggak pernah ya. nggak pernah. Enggak pernah. Para pendukung yang minta saya hadir ke sana kemari, Oh. dan saya pun ketika hadir nggak bicara politik, nggak bicara pencalonan wali kota, ya ceramah biasa aja. Ceramah biasa ya. Iya. Oke. Dari obrolan yang sangat luar biasa ini, mulai dari ngobrol tentang masa kecil, kemudian karir, hingga di birokrasi Mas Firman, Bang Firman ini, terakhir, karena memang kita juga sebenarnya tidak dibatasi oleh waktu, cuman kalau terlalu panjang takutnya yang mau antri podcast yang lainnya nanti tidak Ya. kebagian waktu. Ya. Kira-kira apa, ada harapan ataupun juga dengan perjalanan Bang Firman yang sebenarnya bisa dikatakan ada mulai dari aktivis kemudian ke birokrat, dari sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi impian tapi harus dijalani. Nah, kira-kira apa dari perjalanan itu, pesan yang ingin disampaikan, entah itu juga kepada terutama kader-kadernya yang aktif di PMI ya dulu ya, Iya. Pergerakan Mahasiswa Islam Iya. Indonesia. Ya, kira-kira apa yang ingin disampaikan Mas Firman, Bang Firman? Pertama, jalani hidup laksana air mengalir, tidak usah terlalu ambisi dan sebagainya. Berikan yang terbaik dan sentralkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sudah. Ya, Itu aja. Tapi kalau diberi pilihan, Bang Firman, aktivis politisi apa birokrat? Kalau diberi pilihan? Saya diberi pilihan, passion saya di politisi. Politisi. Iya, tapi orang tua kan sudah jelas pengen saya di birokrasi. Iya. Oke. Ada lagi yang mungkin ingin disampaikan sebagai ya closing statement lah, karena kita juga harus mengakhiri perbincangan kita siang ini. Kepada adik-adik, para generasi penerus, saya minta dimanapun adik-adik berada selalu memegang teguh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan tergoda dengan ideologi aneh-aneh, baik itu ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Mari kita cintai, kita selamatkan, kita rawat negara kita tercinta ini. Dan dalam menjalani semua itu, landasi dengan cinta yang luar biasa kepada apapun dan kepada siapapun. Itu mungkin Itu ya. closing statement saya. Terima kasih Ya. Bang Firman atas waktunya. Saya sudah mengganggu, dan terima kasih diberikan waktu untuk berbincang santai. Oh, ada yang kedua. Ya, ada lagi, monggo. Bahagiakan yang di bumi, maka engkau akan dibahagiakan oleh yang di langit. Amin. Ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Ya, itu perbincangan kita siang ini dengan Bang Firman Yang tak terencana ini. yang tidak terencana, tidak ada. Yang penting saya kontak, ternyata tidak punya kesibukan karena Judulnya di WA cuma ngajak ngopi, Nah, makanya itu. bawa kamera saya di podcast. Wah, kader satu ini. kalau saya bilang duluan, takutnya nanti dibilang malah menghindar dan ada perjalanan dinas sana. Jadi saya lebih baik ya mau ngopi aja dulu. Terima kasih obrolan Ya, yang luar biasa. sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi
kita semua. Amin. Kita memang obrolannya ya santai, tidak ada terlalu yang serius, tapi kita mencoba menggali dari perjalanan-perjalanan orang-orang yang memiliki perjalanan bagus, karir yang kemudian harapannya adalah bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya, bagi saya terutama yang juga masih harus banyak belajar juga pada senior ini saya. Ya, saling belajar lah. Saling belajar ya. Oke, terima kasih Mas Firman. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan Amin. mudah-mudahan kita masih diberikan waktu di lain hari untuk Amin. ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda. Akhirnya terima kasih, sampai jumpa kembali di Lensa Bicara di tempat yang berbeda dan tema yang berbeda dan juga dengan narasumber-narasumber yang lain. Akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.